Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita dalam playlist politik embongan. Dan mohon dipersorry karena kesibukan dan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi kita shotnya malam ya. Sudah pukul 9 kurang berapa ini? 5 menit ya. 21 pukul 9 kurang 5 menit karena ya itu tadi ya. Kesibukan ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oke, malam ini aku akan mengajak kalian untuk membicarakan tentang sesuatu berita yang sedang apa ya, booming, sedang viral. Ya, ini paling tidak ada CNBC menyiarkan, Suarakom menyiarkan, memberitakan ya. Terus YouTube juga ya. Apalagi nih, banyak lah ya. Dan kemarin juga ada beberapa, cuman belum sempat mengkoleksinya ya. Intinya begini, seperti ini kalau CNBC memberi tajuknya begini. Viral video Rocky Gerung tolak pakai jaket Anies. Netizen sorot ini. Kalau Suarakom ya, Rocky Gerung ogah pakai jaket Anies malah dibuang ke peserta. Nah, untungnya nggak dipotong ya. Kalau dibuang itu aja jadi masalah ini. Karena orang bisa menerimanya dengan cara yang berbeda lagi ya. Untung utuh dinukil secara utuh ya. Rocky Gerung ogah pakai jaket Anies malah dibuang ke peserta. Artinya dikasihkan ke peserta karena banyak orang kan ini ceritanya sepertinya setelah nobar itu ya, nobar debat. Kan tidak mungkin gini. Jadi dibuang itu ya sebetulnya bukan dibuang dalam arti harafiah ya. Oke, di YouTube-nya juga ada Rocky Gerung tolak mengenakan baju Amin gitu ya. Oke, aku sampaikan singkat aja karena waktunya malam. Ya, berarti begini loh. Rocky Gerung itu sosok yang kebebasannya nggak mau diusik, privasinya nggak mau diusik. Gue lihat waktu dia ditanyai tentang teos ya, kalau sudah teos nanti menjurus agama itu dia tidak mau jawab ya. Kalau saat itu di salah satu TV swasta dia ditanya sama si udah lama itu siapa namanya, si Poltak, nama lengkapnya siapa, panggilannya Poltak gitu ya. Nggak tahu sekarang, nggak terdengar, dulu sempat berkibar ketika zaman presiden dari Demokrat ya. Ya, dia ditanya kan dijawab ya, kalau mau tanya itu di puncak bukit gunung yang tinggi yang tidak ada siapa-siapa, dia jawab begitu. Dan siapapun kalau menanya itu sepertinya memang dia tidak pernah memberikan jawaban yang itu apa ya, secara eksplisit, tidak pernah ya. Dengan Raja Dangdut juga ditanya begitu, dia jawabannya kalau menurut aku juga nggak eksplisit, dia implisit aja ya. Ya, itu hal-hal yang bagi dia mungkin privasi, itu hak dia, terserah lah ya. Jadi dia sangat protek terhadap kebebasannya, terhadap sesuatu yang dia anggap orang lain tidak boleh tahu, itu ya dia nggak akan katakan. Begitu juga tentang kemerdekaan, harus pakai baju ini, baju itu, dukung ini, dukung itu. Dia tidak mau juga didikte sepertinya ya. Atau seperti tadi, dia memang menjaga kebebasan dia ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, di video itu kan dijelaskan bahwa dia berteman dengan Anies dan sudah berapa kali ketemu. Itu jadi apalagi yang harus diramaikan. Kemarin ada, tapi aku nukil sudah nggak ketemu karena berita kan langsung tertindih berita baru. Ada FA ya, nggak tahu dia tahun-tahun ini dia begitu booming ya, terkenal menjadi pengamat politik. FA itu nggak tahu dari mana ya, yang sepertinya di berita itu tidak begitu setuju ya. Nggak boleh begitu. Masing-masing kan punya masing-masing hidup dalam lingkungannya sendiri, jadi punya sikap sendiri-sendiri gitu. Nggak boleh maksa-maksa orang untuk pakai bajunya Anies, nggak boleh. Kalau Rocky mau dipakai ya silakan, nggak mau juga silakan. Kalau FA mau pakai ya silakan, nggak mau juga silakan. Jadi yang namanya dukungan itu tidak harus disampaikan secara
Harapia. Kan sudah dijelaskan sama si Rocky bahwa saya itu berteman dan berapa kali bertemu sama Anies itu apa kurang jelas tah? Jadi kenapa itu dipermasalahkan gitu ya? Artinya ya sesuatu yang sifatnya primordial, sesuatu yang sifatnya physically itu sudah dilalui sama dia. Jadi bagi dia tidak bisa mengukur orang dukung atau tidak mendukung itu hanya sebatas baju atau kaos. Kaosnya gambar apa namanya? Gambar 01 ya, ditulisi 01 terus dia dukung 01, gambar 02 dukung 02, gambar 03 terus dia dukung 03. Enggak begitu. Enggak begitu ya. Jadi sebetulnya ada cara-cara mendukung itu yang disampaikan secara eksplisit dan memang ada cara-caranya itu implisit. Itu tergantung kehidupan orangnya karena habitat kita, pertemanan kita, persaudaraan kita, lingkungan kita itu mempengaruhi kita mengambil kebijakan yang mana. Mungkin bagi orang tertentu, gue bla-blaan aja, harus jelas. Gue dukung A ya, gue pakai kaosnya A. Ya monggo, karena lingkungan Anda mendukung itu. Tapi bagi yang tidak bisa melakukan hal seperti itu, Anda juga harus memberikan apresiasi. Oh, dia caranya seperti itu. Artinya ketika dia tidak mau pakai kaos 01, bukan berarti dia tidak mendukung 01. Nggak begitu. Kerangka berpikirnya seharusnya dipahami secara cermat ya. Apalagi sosok Rocky yang memang tidak mau didikte. Jadi pahami seseorang ya berdasarkan lingkungannya, karakternya, bagaimana gaya hidup kesehariannya gitu. Bagi dia hal-hal yang formalitas itu tidak perlu kok. Tidak perlu. Bayangkan dia tidak perlu ijazah untuk bisa mengajar. Justru tempat dia mengajar yang meminta dia. Artinya kepintaran itu tidak bisa hanya diukur oleh selembar ijazah. Gitu loh. Ya. Tidak bisa diukur oleh itu gitu. Makanya dia kok ditanya kan orang yang kasih gelar dia profesor gitu ya. Padahal ilmunya juga memang sudah profesor gitu. Kecuali untuk hal-hal tertentu misalkan persyaratan gitu ya. Persyaratan untuk jadi ini harus menyertakan ijazah. Nah, itu ya lain. Ya kita harus sertakan punya nggak ijazah. Jangan-jangan ijazah palsu. Tapi ketika dia ngajar di UI kan bukan dia yang ngelamar. Dia yang dilamar. Ya, jadi dari dua kasus ketika ini sebatas yang aku tahu ya tentang berita-berita tentang dia. Dia tidak pernah memberikan jawaban eksplisit ya tentang teologis, tentang Tuhan, tentang agama ya. Dan kita tahu dia mempelajari Al-Qur'an juga, dia baca Al-Qur'an, dia baca Bible ya. Bahkan dia memandang Abrahamic faith itu dalam satu garis lurus, satu benang merah, jadi tidak terpisahkan itu. Ketika dia diwawancarai Ramah Sarita, itu pendeta belum tentu bisa seperti dia loh. Belum tentu. Dia itu melakukan suatu ikro, ya, kegiatan membaca dan dia pahami secara holistik ya. Abrahamic faith itu bukan satu garis yang terputus-putus, enggak, itu satu garis penuh dari mulai melata Abraham, Yahudi, Nasrani sampai Islam. Ya, jadi bukannya dia nggak tahu agama juga, dia tahu. Ya cuman itu dia tidak pernah mau jawab ini itu secara eksplisit ya. Artinya memang ya dia maunya begitu. Nah, itu bisa menjadi cara kita memahami si Rocky ya. Begitu juga ketika dia itu disuruh kan itu kan kalau nggak salah itu kan acara habis nobar itu ya, habis nonton barengnya apa itu debat capres itu ya, terus dia dikasih gitu kaos apa jaket itu ya di videonya itu, dia nggak mau, terus ada simpulkan apa? Dia tidak berpihak atau begini, dia tidak pada pilihan untuk memilih Anies. Kan tidak bisa begitu. Apalagi dengan jelas, kalau ini dia eksplisit menjelaskannya.
ya, sudah berteman, sudah ketemu berapa kali, artinya lu tahu gak sih kalau gue itu dekat sama dia, gitu loh maksudnya. Ya, jadi sekali lagi ya, kita harus memaklumi memang orang masing-masing menentukan sikap. Kenapa eksplisit, kenapa implisit, itu ada hal-hal yang memang mempengaruhi dia, dan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain beda. Jadi yang mau eksplisit monggo, yang mau implisit monggo. Kalau kata kami di sini, sing penting lah coblosane dah. Apa artinya dia pakai kaos A yang dicoblos B? Apa artinya dia pakai kaos B yang dicoblos A? Kan, nah Rocky Gerung tidak mau begitu, tidak mau diformalkan ya, tidak mau diformalkan. Oke. Semoga ini bisa menjadi khasanah diskusi kita yang akan membuka ya kerangka berpikir kita bahwa semuanya tidak harus eksplisit dan semuanya tidak harus implisit. Yang mau eksplisit monggo dicantakan dukungannya, mau implisit juga monggo. Yang penting coblosane, yang penting coblosannya tanggal 14 nanti. Oke, ya, terima kasih, sampai ketemu di sini bersama Gus Dwi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.